percaya betapa mulianya Tuhanku. Ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu, mengatasi lagi kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Yes Lord, kami bersyukur, kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan. Jesus, bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaran kami Tuhan, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya betapa mulianya Tuhanku. Ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan. Jesus, mengatasi-Mu. Mari kita tinggikan nama Tuhan. Oh, tinggikan dirimu, mengatasi lagi kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan
Mari sembah, sembah Dia, tinggikan namanya. Yes Lord, ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya, yang terbaik bagimu. Senap hatiku dan senap jiwaku, ku beri yang terbaik Tuhan, ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya, yang terbaik bagimu. Senap hatiku dan senap jiwaku, mari beri yang terbaik bagi Tuhan. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya, yang terbaik bagimu. Senap hatiku dan senap jiwaku, senap hatiku dan senap jiwaku, senap hatiku dan senap jiwaku. Berikan sorak-sorai paling meriah bagi Allah kita. Haleluya, sorakan haleluya. Yes God, kami memberi yang terbaik Tuhan. Kami memuji Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap roh kami, akal budi kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Kurang kencang katakan amin. Haleluya, berikan tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan kita. Yeay. Kita percaya Tuhan kita Allah yang sungguh baik, sungguh dahsyat, kasih setianya kekal selama-lamanya. Kita merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Amin. Come on. Woo. Kalau memuji Tuhan tuh harus tersenyum Bapak Ibu Saudara. Berikan tersenyum, senyuman yang paling manis. Yeay, gitu dong. Woo.
namanya. Yeah. Woo. Mari umat Tuhan kita datang memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Yeah. Woo. Masih bersukacita dalam hadirat Tuhan, amin. Yeah. Come on. Shubidu papa, shubidu papa, shubidu papa, shubidu papa. Hai umat Tuhan, sambutlah Raja. Mari bersorak, bersuka di hadirat-Nya. Sebab Tuhan besar hadir di tempat ini. Mari bersorak, bersuka di hadirat-Nya. Hosana bagi Dia yang datang, kami nyanyikan haleluya bagi Raja. Hadirat Tuhan sungguh nyata, sesuatu yang besar pastikan terjadi. Yeah. Come on. Hai umat Tuhan, sambutlah Raja. Mari bersorak, bersuka di hadirat-Nya. Sebab Tuhan besar hadir di tempat ini. Mari bersorak, bersuka di hadirat-Nya. Hosana bagi Dia yang datang, kami nyanyikan haleluya bagi Raja. Hadirat Tuhan sungguh nyata, sesuatu yang besar. Hosana, Hosana bagi Dia yang datang, kami nyanyikan haleluya bagi Raja. Hadirat Tuhan sungguh nyata, sesuatu yang besar pastikan terjadi. Come on. Mari kita bersuka cita di hadirat Tuhan. Come on. Yeah. Yeah. Biar terdengar nyanyian yang indah saat umatnya memuji Dia. Persiapkan jalan bagi Raja mulia. Biar terdengar nyanyian yang indah saat umatnya memuji Dia. Persiapkan jalan bagi Raja mulia. Hosana bagi Dia yang datang, kami nyanyikan haleluya bagi Raja. Hadirat Tuhan sesuatu yang besar. Hosana, Hosana bagi Dia yang datang, kami nyanyikan haleluya bagi Raja. Hadirat Tuhan sungguh nyata, sesuatu yang besar. Pasti apa? Pasti terjadi, amin. Yeay. Haleluya. More? You want more? Oke. Kalau mau more, lebih bersemangat aja, amin. Mana suaranya? Yeay. Ajaib Kau Tuhan. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak
hanya Kau yang layak ditinggikan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Come on. Raja Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, Raja mulia. Haleluya. Sorakan haleluya. Yes. Allah kita ajaib, Allah kita luar biasa, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Atau dari tadi udah duduk ya. Gak apa-apa, yang penting hatinya ikut memuji Tuhan, amin. Luar biasa. Saya udah kayak olahraga kardio 3 jam ini. Welcome. Oke. Berapa banyak di antara Bapak Ibu Saudara yang masih excited dalam hadirat Tuhan, amin. Kita mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Yes Lord. Kami datang menyembah. Kami bersyukur buat kasih setiamu itu, buat kebaikanmu dalam hidup kami. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah
terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu Tuhan, segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena apa yang Kau perbuat dalam hidup kami. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Kiralah sebab sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta dengan kami Tuhan. Sebab gadamu dan tongkat-Mu telah menyertai hidup kami. Takkan pernah Kau biarkan kami berjalan sendiri Tuhan. Engkau memegang hidup kami, memegang tangan kami melangkah maju ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari serahkan semua pergumulan kita kepada Tuhan. Semua permasalahan kita serahkan kepada Tuhan. Biar tangan Tuhan yang bekerja, yang menolong hidup kita. Jesus. Tak ada letak gelap
firman-Mu Tuhan. Hatiku takkan gentar, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Haleluya. Tak ada lembah gelap. Yes Lord. Hatiku takkan gentar, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopang. Haleluya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Yes Lord, ku bersyukur Tuhan, Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kau-lah yang baik, Kau-lah yang setia Tuhan. Di setiap momen dalam hidup kami datang menyembah-Mu. Walaupun dalam keadaan terjepit, kami datang bersyukur, menghampiri tahta-Mu Tuhan. Jesus Lord. My Savior.
praising my Savior all the day long. This is my story. This is my story. Yes, Lord. This is my song. Praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. This is my story. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. Jesus, wonderful Savior. my song.
membangkitkan iman setiap kami Tuhan. Yang lemah Kau kuatkan ya Tuhan. Yang putus asa Kau berikan pengharapan yang baru Tuhan. Kau menolong kami di masa yang lampau, Kau juga menolong kami di waktu-waktu saat ini Tuhan. Ketika kami menyembah Tuhan, mujizat Allah terjadi, terobosan terjadi, ada kesembuhan, ada berkat-berkat ilahi, berkat-berkat supranatural yang kami alami Tuhan. Oh, we see you working right now. Hallelujah, hallelujah. Woo. Come on. The mountain, and I believe I'll see you do it again. You made a way where there was no way, and I believe I'll see you do it again. I see you move the mountain, and I believe I'll see you do it again. You made a way where there was no way, and I believe I've seen you move. Seen you move the mountain, and I believe I'll see you do it. You made a way, woo, where there was no way, and I believe I'll see you do it again. I've seen you move. You move the mountain, and I believe I'll see you do it again. Where there is no way, and I believe. Woo! One more time. See you move the mountain, and I believe I'll see you do it again. You made a way when there is no way, and I believe I'll see you do it again. I'll see you do it again. I'll see you do it again. Oh, your promise still stands. Your promise still stands. Great is your faithfulness, your faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never fail. Your promise still stands. Great is your faithfulness, your faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never fail again. Oh, you never fail me yet. Oh,
saudara yang dikasih Tuhan, bolehkah kita angkat kedua tangan kita dimanapun Anda berada saat ini yang sama-sama beribadah. Kita buka hati kita, biarkan Roh Kudus menjamah hidup kita. Mungkin Anda datang dengan masalah, pergumulan, tantangan, kondisi yang tidak pernah berubah. Tapi saat ini percayalah Tuhan hadir untuk menolong kita, untuk membawa kita keluar dari masalah-masalah kita, untuk membuat kita menjadi seorang pemenang, untuk kita boleh melihat jalan keluar, untuk kita boleh mengalami berkat secara supranatural dalam kehidupan kita. Dan saat ini Tuhan Yesus hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang hadir, bahkan yang mungkin terpisah dengan kami di tempat-tempat yang sedang menyaksikan tayangan online ini. Tuhan, jamah hati mereka Tuhan, jamah hidup mereka Tuhan. Kuasa-Mu bekerja. Dan hari ini kami juga mau mendengar firman-Mu. Biar kuasa firman Tuhan menjawab kehidupan mereka Tuhan. Apapun masalah tantangan mereka Tuhan, iman mereka boleh dibangkitkan Tuhan. Terobosan terjadi Tuhan, mujizat terjadi Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi biarlah Roh-Mu yang terus bekerja dalam kehidupan kami. Itu sebabnya kami saat ini bersatu hati dan berdoa, urapi pemberitaan firman-Mu, biar nama Tuhan yang dipermuliakan. Dan kami juga boleh mendapatkan hikmat pengertian rema daripada firman-Mu. Kami siap untuk mendengar firman-Mu dan terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Ya, semua kita yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Terima kasih buat tim Praise and Worship dan juga buat semua pendukung yang sudah membuat tayangan online ibadah ini boleh terlaksana tiap minggu. Dan saya bersyukur pertama-tama kalau hari ini akhirnya saya dapat kesempatan juga untuk menyampaikan firman Tuhan. Ini sesuatu yang menggairahkan. Kenapa? Karena pada saat sebelum pandemi kita beribadah di satu tempat yang dibatasi oleh tembok-tembok. Hanya sekian orang yang hadir. Tapi puji Tuhan, ini anugerah Tuhan untuk kita, untuk gereja kita. Kalau hari ini kita boleh memiliki tayangan di online, ada sekian banyak orang yang bisa melihat apa yang terjadi, ya. Artinya firman Tuhan disampaikan, kuasa Tuhan dinyatakan, dan kalau dulu hanya sebagian orang yang diberkati, kita berharap melalui tayangan online ini semakin banyak orang diberkati. Yang percaya katakan amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau bagi firman Tuhan dengan judul kemenangan di dalam kesulitan. Saya percaya bahwa saudara, Tuhan mau kita menjadi pemenang. Apapun masalah tantangan hidupmu hari ini, Anda tidak sendiri. Karena Tuhan senantiasa menyertai diri hidupmu. Dan hari ini saya ingin baca firman Tuhan Amsal pasal 3 ayat 5-6. Amsal pasal 3 ayat 5-6, demikian firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Baik saudara, melalui masa PSBB atau lockdown yang membuat kita ada di rumah saja sekian lama, dan kemungkinan akan lebih lama lagi dengan kondisi yang pandemi ini belum terlalu terlihat akan menurun, ya, kita memasuki masa new normal. Dan saya merenungkan, saudara, ada sesuatu yang tanpa kita sadari memenuhi kita. Mungkin ada yang tahu, saudara, ada yang begitu memenuhi kita waktu-waktu belakangan ini. Karena keterbatasan pergerakan kita, paling tidak ada 2 indera yang sangat-sangat aktif kita gunakan hari-hari ini. Yang saya pertama sebut adalah penglihatan, mata. Yang kedua itu telinga atau pendengaran. Mengapa? Karena hari-hari ini, saudara, tanpa sadar kita sangat dikenyangkan dengan apa yang hanya bisa kita lihat dan hanya yang bisa kita dengar. Kalau dulu mungkin kita bisa menggunakan indera peraba, indera perasa, tapi sekarang hanya dengan melihat saja. Ya, saya kasih contoh ya. Kalau zaman dulu, sebelum masa pandemi, kita bisa merayakan ulang tahun. Kita bisa bersalaman, berangkulan,
Kemudian kita bisa makan-makan, ya. Tapi sekarang hanya melalui tayangan Zoom, saudara. Jadi kalau ada yang bilang, mari kita makan-makan. Ya, hanya satu orang yang makan, yang lain hanya melihat saja, saudara. Jadi saya bisa bilang bahwa hari-hari ini, kita ini sangat diaktifkan mata dan telinga kita. Apa artinya, saudara? Kita kenyang dengan yang namanya konsumsi dari apa yang kita lihat dan kita dengar saja hari-hari ini. Kita akan lebih banyak membaca, lebih banyak menonton, lebih banyak menyaksikan, lebih banyak mendengar berita-berita, informasi. Nah saudaraku, masalahnya adalah dunia saat ini sedang mengalami pandemi COVID-19. Sehingga yang muncul secara umum, secara global adalah rasa takut. Rasa kecewa, rasa sedih, rasa frustasi berkepanjangan. Kemungkinan besar itu bisa kita konsumsi melalui apa yang kita lihat dan kita dengar hari-hari ini. Sehingga saya cuma bilang, bahwa saudara, kita bisa saja kekenyangan dengan info-info ini. Artinya ketakutan bisa membuat kita penuh dalam hati dan pikiran kita. Kekecewaan bisa memenuhi hidup kita. Frustasi bisa menjadi sesuatu yang hari-hari ini memenuhi kita kemanapun, saudaraku. Karena apa? Karena kita hanya bisa melihat dan mendengar hal-hal seperti itu. Dan seperti kita kekenyangan dengan info-info itu. Tapi Bapak Saudara, hari ini saya buka dengan ayat firman Tuhan. Kenapa? Karena inilah rahasianya untuk kita tidak dikalahkan dengan yang namanya ketakutan. Dengan yang namanya kekecewaan. Dengan yang namanya rasa frustasi. Dengan yang namanya hal-hal negatif. Yang begitu bisa memenuhi kita, saudara. Karena ayat firman Tuhan tadi berkata, percaya kepada Tuhan. Memang Tuhan tidak terlihat, tapi Tuhan bisa memenuhi kita. Dimanapun kita berada, yang percaya katakan amin. Dia bisa memenuhi kita melalui apa? Firman-Nya, saudaraku. Hari ini kita dengar firman supaya Anda dimanapun Anda berada, baik saudara, Anda bisa dipenuhi. Sekian banyak Anda dipenuhi dengan tayangan ketakutan, kekecewaan, frustasi. Tapi saat ini Anda datang di dalam ibadah online ini Anda dipenuhi oleh firman. Yang membuat ketakutan pergi, kekecewaan dikalahkan, rasa frustasi dikalahkan, saudara. Dan Anda juga bisa dipenuhi oleh kehadirannya. Yang percaya katakan amin. Karena Tuhan sudah hadir. Melalui apa yang kita naikkan, pujian, penyembahan, roh Allah hadir memenuhi kita. Jadi saudaraku, prinsip yang terjadi di ayat yang kita baca tadi, mulai dari percaya. Katakan sama-sama percaya. Kemudian apa saudaraku? Di ayat yang tadi kita baca, dan jangan bersandar pada pengertian. Jadi setelah Anda mulai percaya, maka Anda mulai mengalahkan pengertian-pengertian ini. Pengertian-pengertian yang selama ini membentuk dirimu karena tayangan-tayangan, karena hal-hal konsumsi-konsumsi negatif tersebut, pengertian-pengertianmu akhirnya membentuk bahwa Anda akan menjadi orang yang takut. Anda membuat orang tidak bisa bergerak apa-apa. Nah, pengertian-pengertian ini mulai dikalahkan dengan rasa percaya kita kepada Tuhan. Dan setelah rasa percaya kita kepada Tuhan mulai mengalahkan pengertian-pengertian kita, akibatnya apa? Kita bisa mulai menerapkan dalam seluruh area hidup kita. Dan setelah itu Tuhan akan meluruskan jalan-jalan kita. Jadi baik saudara, apapun masalah tantangan dalam hidup kita, Tuhan pasti punya solusi untuk hidupmu. Dia akan meluruskan jalanmu. Tetapi jangan serahkan hidupmu kepada ketakutan. Kepada hal-hal yang membuat Anda tidak bisa buat apa-apa. Tapi mari datang kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan bisa membawa kita kepada solusi yang Dia sudah siapkan bagi kita. Yang percaya katakan amin. Nah banyak orang hari-hari ini datang dan berseru akan masalah mereka. Tapi sekali lagi saudaraku, solusinya bukan sekedar bantuan sosial sesaat, jawaban doa atau kesembuhan yang kita rindukan. Tapi jawaban dari masalah mereka yang sesungguhnya adalah ketika mereka mulai beriman dan percaya kepada Tuhan dalam segenap hidup mereka. Kita akan melewati masa-masa yang belum pernah kita hadapi sebelumnya. Belum pernah terjadi dalam sejarah peradaban di mana kita menghentikan pekerjaan, aktivitas secara global. Ya, anak-anak harus tidak sekolah. Kalau dulu anak-anak nggak sekolah senang. Tapi zaman sekarang anak-anak sudah senang, lama-lama bosan. Sekian lama saudara.
Tapi puji Tuhan saudaraku, Tuhan senantiasa hadir dalam hidup kita, dalam kesulitan-kesulitan dalam hidupmu. Mazmur 34 ayat 20 berkata, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Alkitab berkata bahwa kemalangan orang benar banyak. Dan saudaraku, beberapa waktu masa-masa pandemi ini masih awal, saya berdoa dan Tuhan mulai bicara kepada saya. Di mana ekonomi mulai mengalami tekanan-tekanan, tiba-tiba Tuhan mengingatkan saya kepada masa-masa lalu, di mana saya masih kecil, saya punya keluarga, orang tua saya, papa saya sudah meninggal, jadi mama saya almarhum, membesarkan saya dan adik-adik dengan penuh perjuangan dalam kondisi yang terbatas. Kami melewati masa-masa yang sulit. Tapi luar biasa, waktu kami tengok ke belakang, ternyata kami sudah lewati hal itu. Dan Tuhan bilang, kalau dulu Tuhan bisa menyertai dan memberkati hidupmu, menolong kau keluar dari masalah itu, maka Tuhan juga bisa menyertai dan menolong kau dari masa saat ini. Jadi saya melihat saudaraku, iman saya bangkit. Dan saya melihat masa pandemi hanya sebagian dari masa-masa berat yang memang ada dalam hidup kita. Kita nggak bisa menghindar, tetapi kabar baiknya adalah di dalam setiap masa itu Tuhan selalu hadir, menyertai dan menolong kita. Yang percaya katakan amin. Sama seperti Daud ketika berhadapan dengan Goliat. Apa yang membuat dia pede? Apa yang membuat dia berani dan yakin sanggup mengalahkan Goliat, raksasa yang tingginya 2-3 kali lebih tinggi dari dia? Daud berkata di 1 Samuel 17 ayat 37 berkata, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Wow. Saya percaya dan saya impartasikan hari ini Bapak Saudara, semua kita yang hari ini mengalami kesulitan-kesulitan, ingat masa lalumu ketika Tuhan sudah pernah menolongmu melewati singa dan beruang. Dan saat ini Tuhan juga sanggup menolongmu untuk mengalahkan Goliat dalam hidupmu. Jadi sekarang bagaimana sikap dan respon kita dalam kesulitan. Nah, hari ini kita akan membahas sama-sama di dalam kitab Timotius, 2 Timotius 1 ayat 1 sampai 18, cukup panjang. Tapi saya ingin baca secara singkat aja, secara cepat. Ini kisah ini, kitab ini ditulis oleh Rasul Paulus di masa-masa yang berat dalam hidupnya, masa-masa kesukaran karena Paulus juga saat itu sedang di penjara. Dan tidak lama setelah kitab ini ditulis, dia akhirnya mati syahid. Dan di penjara dalam kondisi yang sangat tidak nyaman, tidak enak. Tapi di dalam masa-masa seperti itu dia menguatkan orang lain. Dia menguatkan Timotius, dia menguatkan jemaat melalui surat-suratnya, dan ini sebagian yang kita bisa pelajari. Jadi orang yang ngalamin kesulitan dan memberi kekuatan yang hari ini memberikan nasihat buat setiap saudara. Ketika Anda kesulitan hari ini, Anda belum apa-apa. Karena Paulus melalui firman Tuhan yang kita baca memberi kita kekuatan saudaraku. Mari kita lihat sebentar 2 Timotius 1 ayat 1 sampai 18, saya akan baca dengan cepat. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan oleh nenek moyangku. Dan aku selalu mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu, Lois, dan di dalam hidup ibumu, Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Kita cepat dan kita masuk ayat 13. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Dan selanjutnya. Ya saudara, ini firman Tuhan disampaikan oleh Paulus. Kita mau belajar ada 6 hal yang Paulus sampaikan. Bagaimana kita bisa menang di dalam kesulitan. Ada 6 hal yang bisa kita pelajari dari kehidupan Paulus. Yang pertama saudara, adalah hidup oleh kehendak Allah. Di ayat 1 dikatakan dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah. Bukan oleh kehendak pribadi.
Bukan karena ambisinya Paulus menjadi seorang yang luar biasa dipakai Tuhan, tetapi karena apa? Karena kehendak Allah. Jadi saudaraku, di atas apa yang memotivasi hidupmu hari-hari ini, kita sebenarnya harus menaklukkan diri pada kehendak Tuhan atas hidup kita. Kadang-kadang orang tuh tidak sadar dan berpikir, saya tahu apa yang terjadi dalam hidup saya maunya seperti ini. Tapi Tuhan punya kehendak yang melampaui apa yang bisa kita bayangkan, kita pikirkan. Jadi saudaraku, Anda mungkin bisa protes hari ini, Tuhan kenapa situasi seperti ini? Sulit. Tapi saudaraku, Tuhan lebih tahu yang terbaik dalam hidupmu. Gak bisa kita mencoba mengatur Tuhan. Dan Paulus saat menulis kitab 2 Timotius ini tulis sekitar masa tahun 64 sampai 65 Masehi. Ya. Paulus saat itu sedang dipenjara. Dan kondisinya saat itu sangat menyedihkan. Dan penjara zaman waktu itu tidak sama dengan penjara zaman sekarang. Saya dengar penjara zaman sekarang ya, ada banyak hiburan di sana. Ada mall juga mungkin di sana. Mungkin ya, saya nggak tahu. Tetapi saudaraku, zaman itu tidak ada. Itu betul-betul penjara. Orang dihukum, orang disiksa, orang dianiaya. Dan tanpa ada pembelaan lagi. Jadi masih syukur kalau dia bisa hidup. Tapi dalam kondisi seperti itu, dia bisa bilang, ini saya jalani hidup saya oleh kehendak Allah. Pertanyaan saya, apakah bisa Paulus mundur? Oke, para pemimpin yang sedang menyidang saya, yang menangkap saya, kalau Anda mempermasalahkan iman percaya saya, oke, saya tidak lagi meyakini apa yang saya sampaikan. Dia bisa mundur, saudara. Dan selesai masalahnya. Jadi tapi itu tidak dilakukan. Kenapa? Karena dia tahu ini panggilan. Ini kehendak Tuhan atas hidupnya. Nah saudaraku, ada banyak kita. Mungkin hari-hari ini harus menyadari apa kehendak Allah dalam hidupmu. Ketika Anda beberapa waktu yang lalu sibuk dengan mengurus apa yang menjadi kehendakmu sendiri. Memperjuangkan keinginan, memperjuangkan hal-hal yang menjadi ambisimu secara pribadi. Anda lupa, kita ini hidup oleh kehendak Allah. Nah saudaraku, orang yang menang dalam kesulitan adalah orang yang sadar kehendak Allah dalam hidupnya. Sama seperti Rasul Paulus. Kesulitan itu tidak membuat dia jadi mundur, kecewa dan lain sebagainya. Tapi dia makin kuat. Kenapa? Karena dia tahu ini terjadi oleh kehendak Allah. Jadi kita hanya menjalankan kehidupan yang Tuhan pimpin untuk kita jalani. Kita tidak bisa memilih situasi, kondisi yang terjadi atas hidup kita. Jangan pernah mengeluh dan menyalahkan situasi dan menyalahkan Tuhan. Saya berharap hari-hari ini kalau Anda mulai menyerah dan menyalahkan Tuhan, cepat-cepat bertobat dan bilang, Tuhan ampuni saya dan saya mengerti bahwa ada maksud, ada kehendak-Mu yang termulia dalam hidup saya. Justru dalam kondisi seperti ini kita bisa menjalani dan mengerti kehendak Tuhan. Karena saya percaya hari-hari ini Bapak Saudara akan lebih banyak tidak bekerja, tanda kutip ya, artinya aktivitas berkurang. Nah di situ Anda bisa banyak waktu mendengar. Makanya tadi saya bilang, mata kita, telinga kita dikenyangkan. Kita banyak baca dan jangan banyak baca yang negatifnya. Baca firman Tuhan, amin Saudara. Karena firman Tuhan inilah satu-satunya solusi untuk hidup kita bisa kuat. Dengar, nonton itu tuh bagus untuk memberi kita hiburan. Tetapi kalau hanya itu, maka Anda akan mengalami kegagalan. Kenapa? Karena harus juga dipenuhi dengan tayangan-tayangan firman yang memberi kekuatan iman. Nah, jadi pertama adalah hidup oleh kehendak Allah. Yang kedua, dari ayat yang ketiga dikatakan, aku mengucap syukur kepada Allah. Jadi saudaraku, hal kedua bisa menjadikan kita seorang pemenang adalah ketika kita di dalam situasi kita bisa bersyukur. Beberapa waktu yang lalu saya dengar orang-orang mengeluh karena kehilangan pekerjaan. Dan mungkin kalau saya balik, saya tanya, bisakah orang tersebut bersyukur? Dia balik, pastor bisa nggak? Saudaraku, ini tidak mudah. Tapi Alkitab berkata, melalui apa yang dikatakan oleh Paulus, bayangkan dia lagi tersiksa. Aku mengucap syukur kepada Allah. Wow, saudaraku, saya masih kalah jauh dengan apa yang disampaikan oleh Paulus ini.
hidup kita masih nyaman. Sehingga kita bisa bilang, saya mengucap syukur pada Allah. Karena saya tidak terkena pengurangan. Saudaraku, bagaimana kalau kita kena pengurangan pegawai? Apa kita bisa mengucap syukur? Alkitab berkata, mengucap syukurlah di dalam segala situasi, dalam segala sesuatu. Bukan atas segala sesuatu. Karena kalau kita orang Kristen kan ibadah pengucapan syukur karena apa? Kenaikan kelas, rumah baru. Ya, karena segala sesuatu. Coba kalau sebaliknya saudaraku. Jadi ibadah penghiburan. Tidak saudaraku. Dalam segala sesuatu kita harus mengucap syukur. Karena inilah kekuatan kita. Orang yang kuat hari-hari ini adalah orang yang bisa bersyukur saudaraku. 1 Korintus 10 ayat 13. Bisa lihat di tayangan, saya baca. Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Baik saudara, garis bawahi Alkitabmu akan ayat ini. Karena Tuhan tidak mengizinkan Anda dicobai melampaui kekuatanmu. Hari-hari ini saudara, kita berpikir Tuhan, saya besok mau makan apa? Uang dari mana? Bisnis saya ditutup, oh mau gimana ini Tuhan? Tuhan bilang itu tidak akan melampaui kekuatanmu. Artinya apa? Pasti di saat-saat terakhir, di saat-saat mendekat, ketika udah Anda angkat tangan, Tuhan pasti tolong. Itu yang saya yakinin, saya percaya bahwa setiap kita yang percaya sama Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Kenapa? Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Saudara, pegang baik-baik firman Tuhan ini. Dia memberikan pada kita jalan keluar. Dia tidak membawa kita ke jalan buntu, saudara. Dia bawa kita ke jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi saudaraku, ucapkanlah syukur. Hari-hari ini, saya belajar saudara. Bangun pagi, lihat situasi, kondisi, belajar untuk bersyukur. Nah, jadi ada solusi dan jalan keluar dari semua masalah kita. Itu yang kedua saudaraku. Yang ketiga, orang yang kuat adalah hidup dalam kemurnian dan ketulusan. Paulus menjaga kemurnian dan ketulusan dalam hidupnya. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni. Saudaraku, ini penting. Di zaman kita hidup, kita bertemu dengan kemurnian itu sesuatu yang mahal. Jarang. Anda berbisnis misalnya, pasti motivasinya pertama ingin dapat sesuatu, dapat untung. Jadi hatinya kadang-kadang udah gak murni. Sementara kalau Anda sebagai orang yang misalnya ada seorang klien yang sedang dilayani, Anda mencari orang pedagang yang murni. Bukan, betul saudara? Bukan cari pedagang yang ada maunya. Jadi artinya kalau Anda tidak murni, Anda bisa mengalami kesulitan sebenarnya. Tapi kadang-kadang sulit untuk murni. Orang lebih baik cari untung lah. Kadang-kadang rugi itu dia, aduh gimana ya. Tapi saudaraku, justru kalau kita jaga kemurnian kita, Tuhan pasti akan berkati kita berkali lipat hari-hari ini saudara. Jangan takut. Yes, kemurnian dan ketulusan. Kenapa Paulus menggaris bawahi kemurnian di dalam pelayanan. Nah saya pelayan Tuhan, setiap kita pelayan Tuhan, saya percaya kita juga perlu yang namanya harus menggunakan kemurnian itu dan ketulusan. Ya, karena semua yang kita lakukan bukan untuk kita, tapi untuk Tuhan. Amin, saudara. Nah, hari-hari ini kita harus kembali ingat kemurnian dan ketulusan ini supaya apa? Supaya kita bisa kuat dan bisa melewati kesulitan demi kesulitan yang seperti diajarkan oleh Rasul Paulus melalui firman-Nya hari ini. Yang ketiga, yang keempat, saudara. Paulus berkata, dan apabila ayat 4, dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali.
supaya penuhlah kesukaanku. Ini bicara mengenai apa? Hidup dalam pengharapan. Saudaraku, pengharapan itu seperti apa, saudara? Pengharapan itu seperti sauh, seperti jangkar. Ketika kapal ingin berlabuh di tengah laut, maka kapal tersebut akan melemparkan sauh, dan kemudian sauh itu mengikat kapal itu tidak terombang-ambing. Nah, saudara, dalam kehidupan kita harus punya pengharapan. Jadi di tengah situasi yang negatif, Tuhan mau kita terus berharap. Paulus berkata, aku ingin melihat engkau kembali. Mungkin itu tidak terjadi akhirnya karena Paulus keburu dihukum mati, tapi hidupnya penuh dengan pengharapan. Pengharapan, aku ingin lihat engkau lagi. Soalnya saya juga rindu hari ini setiap kita penuh dengan pengharapan. Saya ingin kita lihat bukan lagi new normal, tapi normal yang dulu lagi. Ya. Saudara, aku sangat tersiksa, gak bisa ibadah. Gak bisa ketemu, gak bisa ketika kita lagi mengalami kesulitan, butuh dukungan, doa. Kita ingin ketemu saudara seiman itu kan sekarang harus melewati protokol-protokol kesehatan ya. Jadi kadang-kadang pelayanan harus hanya melalui, yang tadi saya bilang, melalui mata, melalui tayangan. Kita butuh juga ada teman-teman yang nguatin. Nah, kapan itu bisa terjadi? Saya mau pastikan juga hari ini Anda punya pengharapan. Situasi ini pasti akan berakhir, amin. Kita mau lihat kita kembali, teman-teman kita kembali, amin saudara. Kita mau ibadah kita lebih lagi kembali, saudaraku. Kita mau lihat yang dulu normal-normal ya saudara, kita bisa salaman ya. Tapi saya tidak mau kita jadi melihat sesuatu yang cengeng saudaraku, tapi ini sesuatu yang memotivasi saudara. Ya. Pengharapan berasal dari kata harap, berarti mohon, minta atau keinginan sesuatu supaya sesuatu terjadi, dan sesuatu itu biasanya sesuai dengan kebutuhan atau keinginan. Jadi ini bahasa Indonesia asli ya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia definisinya. Jadi pengharapan adalah sesuatu yang kita harapkan terjadi, biasanya keinginan kita sebenarnya. Nah, apakah salah kalau kita sebagai anak Tuhan punya pengharapan? Ada orang bilang, loh pengharapan saya adalah kehendak Tuhan. Saudaraku, Tuhan pernah berkata dalam firman-Nya, sampai saat ini kamu belum minta sesuatu di dalam doa. Mintalah, maka kamu akan mendapatkan. Jadi Tuhan Yesus bilang, saya nggak munculkan, saya baru saja keingat firman Tuhan ini. Jadi ketika Anda ingin meminta sesuatu, bisa nggak? Bisa. Nah, jangan sampai kita begitu melihat situasi ini jadi fatalisme. Jadi artinya kita udahlah pasrah aja, nggak usah minta macam-macam, udah situasi begini. Tidak, justru di saat seperti ini Anda harus punya pengharapan. Pengharapan untuk keluar dari masalah ini. Bisnismu akan terobosan. Studimu tidak terganggu, Anda bisa selesaikan studimu. Jadi itu yang harus terus terjadi, karena Tuhan mau kita punya pengharapan. Dan Paulus juga ajarkan, hiduplah dalam pengharapan. Dan pengharapan itu rahasia doa kita, saudara. Kenapa Anda berdoa? Ini kan ada pengharapan. Kita gereja GKRI Hope, House of Prayer. Harusnya di sini hope itu pengharapan dan doa itu sama bersamaan. Jadi saya rindu saudara, kita ini doa punya pengharapan. Ubah situasi. Saya masih ingat satu buku yang sangat-sangat memotivasi saya waktu saya jadi orang yang baru bertobat, diberikan oleh pemurid saya dulu. Doa puasa yang mengubah masa depan. Wow. Dikarang oleh, kalau nggak salah, Derek Prince, kalau nggak salah ya. Itu saya baca berulang-ulang, kenapa? Karena dia bagikan bagaimana situasi bangsa berubah karena adanya doa dan puasa. Nah, bagaimana kita bisa berdoa dan berpuasa kalau nggak ada pengharapan? Jadi harus ada pengharapan supaya doa itu punya kuasa. Ada sesuatu yang kita bisa lihat menerobos jauh. Oh, ini bisa berubah. Oh, ini harus berakhir. Oh, orang-orang yang sakit COVID-19 harus sembuh. Oh, obat COVID-19 akan ketemu, vaksin akan ketemu. Situasi akan kembali normal lagi. Dan kenapa kita harus berkatakan? Karena itu pengharapan kita, itu doa kita.
Jadi saudaraku, hiduplah dengan pengharapan hari-hari ini. Perkatakan pengharapanmu. Itu yang keempat. Yang kelima, dengan cepat. Hidup dengan gairah untuk memberitakan Injil, kabar baik. Ayat 6 berkata, karena itu ku peringatkan engkau. Paulus ingatkan ya, apa dikatakan, ku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Setiap Anda yang sudah percaya Tuhan Yesus, maka Anda punya karunia yang Tuhan beri dalam hidupmu. Karunia bukan sekedar bakat talenta, tapi karunia yang dimaksud adalah karunia rohani. Karunia rohani. Untuk apa saudara? Untuk kemuliaan Tuhan atau Injil, kabar baik itu diberitakan. Setiap kita saudaraku, saya bukanlah orang yang berani bicara depan umum seperti ini. Saya orang yang tidak fasih bicara. Tapi karena karunia Tuhan, maka Tuhan memberi saya karunia untuk berkata-kata melalui khotbah. Maka saya pakai khotbah, karunia saya ini untuk apa? Memberitakan Injil, kabar baik. Nah saudaraku, setiap kita harus termotivasi lagi saudara. Ya, jadi ya saya kesaksian sedikit di tempat saya tinggal tuh ada dekat dengan pusat perbelanjaan. Nah waktu pas new normal, saya penasaran, saya mau lihat ini kondisi seperti apa. Saya lihat masih sepi, ya. Tapi saya melihat orang-orang yang membuka tokonya, mereka melihat sesuatu yang gairah gitu ya. Nah saudaraku, saya berharap ini bisa ditularkan juga pada orang percaya, orang Kristen. Ya kalau orang dunia bisa buka toko semangat, kita juga harus bukan sekedar semangat ya, tapi kita punya gairah memberitakan Injil kabar baik ini kita semakin sampaikan. Tidak bisa offline melalui online, amin. Kita punya Instagram, punya Facebook untuk sharing hidup kita, firman Tuhan. Nah itu artinya apa? Gairah memberitakan Injil kabar baik itu senantiasa harus muncul. Dan Paulus bilang, aku peringatkan engkau untuk kobarkan. Saudaraku, kobarkan itu bukan sekedar kata yang biasa ya. Ini sesuatu kalimat yang membuat orang tuh jadi terbakar ya. Karena berkobar-kobar. Nah, saya berdoa, ya belakangan ini juga banyak orang karena masa-masa pandemi ini banyak yang aware ya akan hal-hal rohani. Karena keuangan, karena masalah keluarga, akhirnya minta waktu untuk didoakan. Nah karena itu saudara dan saya terpanggil harus untuk pergi dan bergerak memberitakan Injil kabar baik. Ayat 8 dan 10, 2 Timotius berkata, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Jangan malu. Ya, bersaksi. Paulus berkata, jangan malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikut menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Kita punya sesuatu yang besar yang dunia hari ini butuhkan. Saudara punya sesuatu. Amin saudara. Jangan malu, beritakan kabar baik ini. Itu yang kelima, rahasia untuk kita menang dalam kesulitan. Dan yang terakhir saudara, Paulus memperkatakan ayat 13, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukan itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Hidup dengan mempertahankan kesaksian atau teladan iman. Ini penting saudara. Karena kekristenan itu bukan sekedar bahasa lisan, bahasa simbolik, ya. Oh, orang Kristen pakai salib, bahasa lisan orang Kristen dikit-dikit ngomong Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, bukan. Tapi orang Kristen itu merupakan kesaksian hidup, ya. Bapak Ibu Saudara, Anda ada dimanapun Anda berada, tapi orang bisa tahu Anda orang percaya melalui kehidupanmu. Nah ini kesempatan saudaraku, terus pertahankan kesaksian imanmu. Paulus bilang, pegang segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukan itu dalam iman dan kasih.
Hiduplah dengan mempertahankan kesaksian iman ini, saudara. Di bidang apapun Anda berada, jangan menyerah, patah semangat, tapi munculkan kesaksian imanmu, saudara. Anda akan melihat yang tadi kita baca, saudara. Pencobaan-pencobaan ini adalah pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatanmu. Pada waktu engkau dicobai, Tuhan akan memberikan Anda jalan keluar. Wow. Jadi saudaraku, saya akan tutup dengan 2 ayat firman Tuhan di Mazmur 56 ayat 4 dan 5. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Yang berikutnya Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar. Karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini memberikan kepada kita satu kekuatan kembali, saudaraku. Saya ulang, kemenangan dalam kesulitan, Tuhan mau kita mengerti kehendak Allah dalam hidup kita. Yang kedua, kita harus belajar mengucap syukur. Yang ketiga, jaga kemurnian dan ketulusan kita. Yang keempat, hidup terus dalam pengharapan. Ini bukan pengharapan sia-sia, ini pengharapan akan Tuhan. Yang kelima, hidup dengan gairah memberitakan Injil kabar baik. Anda punya karunia, harus dikobarkan hari-hari ini. Saudaraku, dunia online ini dunia yang baru. Tapi ini peluang untuk gereja semakin punya kesempatan memberitakan Injil. Tadi saya sudah bilang, dulu kita khotbah dibatasi oleh tembok orang yang dengar. Tapi saat ini, saya cuma berkhotbah sekian, nggak terlalu banyak orang, dan ada satu kamera kecil, saudara. Tapi saya tahu melalui kamera ini, banyak orang bisa dengar. Dan begitu masuk ke YouTube, di-share lagi, lebih banyak lagi orang bisa dengar, saudara. Wow, siapa kita? Bukan siapa-siapa. Tapi inilah karunia Allah yang harus terus kita kobarkan. Yang terakhir, hidup dengan mempertahankan kesaksian iman, saudara. Mari kita bereskan Alkitab kita. Sebelum kita nanti akan menerima perjamuan kudus, saya mau kita merenungkan firman Tuhan hari ini, Bapak Saudara. Mari kita jujur di hadapan Tuhan. Mata tertutup, hati terbuka saat ini. Dan biarkan dimanapun Anda berada, bolehkah Anda mengangkat tanganmu? Waktu kita angkat tangan, inilah respon sikap kita menyerah kepada Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, saat ini kami percaya. Apa yang kami terima hari ini Tuhan, bukan sekedar pengetahuan, bukan sekedar perkataan manusia biasa, perkataan motivasi. Tapi ini sesuatu yang menghidupkan kami kembali. Inilah firman Allah yang hidup. Karena itu Tuhan, dimanapun kami berada, jamah kami Tuhan. Jamah Tuhan. Jamah Tuhan. Oh Jesus. Juga bagi Bapak Ibu Saudara yang mengalami sakit penyakit, mari saudara, Anda bisa letakkan tanganmu di tempat di mana ada sakit. Dan saat ini kita mau berdoa dan percaya firman Tuhan. Bahwa bilur-bilur Yesus menyembuhkan semua sakit penyakitmu. Bapa, kami berdoa saat ini Tuhan, biar bilur-bilur Yesus menyembuhkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua sakit penyakit apapun itu, penyakit yang berat atau penyakit yang ringan, yang saat ini membuat kami menderita, yang membuat kami mengalami rasa sakit, kepayahan, saat ini di dalam nama Yesus sembuh. Berdoa di dalam nama Yesus, biarlah kuasa-Mu tercurah saat ini bagi setiap kami yang percaya. Oh haleluya. Juga saat ini Bapak Saudara, saya tahu di masa new normal ini, masa pandemi ini,
Ada banyak orang juga yang kehilangan pekerjaan. Tapi saya berdoa supaya hari ini engkau tidak kehilangan pengharapan. Engkau dapat pengharapan baru. Di hatimu saya berdoa, Tuhan nyatakan Tuhan pengharapan itu. Peluang-peluang baru terbuka Tuhan. Pertolongan-pertolongan dari tempat yang maha tinggi terbuka Tuhan. Jamah saudara-saudara kami. Berkati usaha, berkati pekerjaan mereka. Berkati kehidupan mereka. Dan hamba berdoa juga buat semua yang mengalami masalah dalam keluarga, Tuhan juga memulihkan Tuhan. Suami, istri, orang tua, anak, kakak, beradik, Tuhan jamah Tuhan. Dalam nama Yesus. Yang terakhir, mari kita angkat tangan kita untuk bangsa dan negara kita. Kita harus punya pengharapan bahwa pandemi COVID ini segera berakhir. Orang yang sakit COVID-19 segera sembuh. Berdoa di dalam nama Yesus. Kami terus berdoa saat ini Tuhan. Tiap hari orang yang sakit COVID-19 disembuhkan Tuhan. Lebih banyak lagi Tuhan. Bahkan lebih banyak lagi orang yang sembuh dibandingkan yang terinfeksi Tuhan. Kami berdoa Tuhan biar tenaga medis dilindungi, dijagai Tuhan. Berikan hikmat buat pemerintah, buat semua aparat, orang-orang yang mengatur kebijakan di negara kami ini Tuhan. Biar bangsa kami ini Tuhan boleh bangkit Tuhan. Boleh menjadi bangsa yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kita angkat pujian satu lagu sebelum kita nanti Mari sekali lagi saudaraku, angkat tanganmu, nyanyikan lagu ini dengan segenap hatimu sebagai doa. Ku bersyukur Bapa, oh ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Saya percaya perjamuan kudus ini bukan suatu ritual tradisi agamawi, tapi waktu kita melakukan perjamuan kudus, kita boleh mengingat kembali pengorbanan Tuhan Yesus. Semua kita dimanapun kita berada saudara, kita boleh disatukan kembali oleh tubuh Kristus dan darah Kristus. Karena itu saya minta Bapak Ibu Saudara mempersiapkan perjamuan di tempat Anda masing-masing, berupa makanan atau minuman yang akan kita sama-sama naikkan. Kalau semua sudah mempersiapkannya, saya ingin kita angkat makanan atau roti di tangan kanan kita. Ini
luar biasa saudara, satu ayat firman Tuhan yang ada di ini. Dikatakan Yohanes 14 ayat 14, jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi janji Tuhan ini saya juga percaya buat setiap bapak saudara. Siapkan perjamuan kudusmu. Saudara, pada malam sebelum Yesus diserahkan, Yesus mengambil roti, mengucapkan berkat serta memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sejenak kita mengucap syukur, berdoa biar tubuh Kristus menjadi bagian dalam hidup kita. Saudara yang sakit, Anda sembuh. Saudara mengalami masalah, Anda dapat kekuatan waktu Anda bersama dengan pribadi atau tubuh Kristus. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Yesus. Kemudian kita mengambil cawan yang berisi anggur atau mungkin ada minuman. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Kuasa darah Yesus menghapus dosa kita, menebus dosa kita. Dalam nama Yesus, mari minum bersama-sama. Kau
dimanapun Anda berada, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita akhiri pada ini. Bapa di surga, segala kemuliaan, pujian, hormat, syukur kami kembalikan kepadamu. Kau layak terima pujian, hormat, syukur kami. Dan kami berdoa dimanapun kami berada, kami akhiri ibadah ini. Dan besok kami juga akan melanjutkan aktivitas pekerjaan dimanapun kami berada. Dan hari ini setiap kami yang hadir dan juga terpisah dengan kami yang lain hari ini Tuhan, kami akan akhiri ibadah ini dengan berkat daripada Allah Bapa, kasih setia daripada anaknya Tuhan Yesus, penghiburan, kekuatan, penyertaan daripada Roh Kudus menaungi dan memberkati hidup kita mulai saat ini sampai Yesus datang kedua kali. Dan semua kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Haleluya, saya percaya kita semua diberkati dengan ibadah kita hari ini. Dan saat ini saya akan memberikan informasi kepada Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, doa kita dilaksanakan secara online melalui Facebook, Instagram, dan juga YouTube di GKRI Hope dengan jam-jam doa seperti berikut ini, yaitu hari Senin sampai Jumat jam 7 malam, dan juga ada jam-jam di luar jam reguler seperti jam-jam berikut ini. Pastikan kita semua terlibat dan bertekun lewat doa-doa kita. Dan juga untuk mengisi waktu luang kita sepanjang WFH atau stay at home, Bapak Ibu bisa mengunjungi channel YouTube kita di GKRI Hope dengan menonton tayangan-tayangan khotbah pastor kita yang update setiap harinya. Saya percaya kita semua diberkati dan semakin menguatkan kerohanian kita. Dan juga dimohon partisipasinya dengan memberikan like, komen, subscribe, dan juga men-share. Saya percaya waktu kita men-share, orang-orang di sekitar kita yang menonton juga pasti diberkati. Ada juga lagu-lagu GKRI Hope dan juga tayangan-tayangan ibadah yang mungkin terlewatkan oleh Bapak Ibu Saudara. Dan yang terakhir, kita akan berjumpa kembali lewat ibadah kita hari Minggu jam 10 pagi melalui Facebook, Instagram, dan juga YouTube. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.